Jumpa lagi di Opini Budiman. Inspektur Jenderal Verdi Sambo akhirnya menulis surat bertulisan tangan. Surat itu tertanggal 22 Agustus dan ditulis di atas meterai. Isinya adalah penyesalan Sambo dan permintaan Sambo yang telah merepotkan polisi, jenderal-jenderal sampai kepada Bintara dan Tantama. Surat itu dikirimkan Sambo dan itu diajukan sebelum dibentuknya atau dilakukannya sidang kode etik. Sidang kode etik pada awalnya akan dilaksanakan pada Selasa 23 Agustus 2022, namun baru bisa dilaksanakan pada Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik itu dipimpin oleh Komisaris Jenderal Ahmad Doviri. Sebelum sidang etik, juga Sambo dikabarkan menulis surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo membenarkan adanya surat pengunduran diri dari Sambo. Drama Duren 3 betul-betul akan tercatat dalam sejarah hitam kepolisian. Baru pertama kalinya dalam sejarah kepolisian ada seorang perwira tinggi berbintang 2, kemudian yang bernama Irjen Verdi Sambo kemudian menembak atasannya, menembak bawahannya, menembak ajudannya, dan itu dilakukan atas perintah Sambo sebagai Kepala Divisi Propam Mabes Polri. Bahkan pembunuhan itu dilakukan di dalam rumahnya sendiri. Sesuatu yang memang sangat jauh dari akal publik, sangat tidak bisa dipahami oleh publik bagaimana pembunuhan itu dilakukan di rumahnya sendiri. Bahkan setelah pembunuhan itu dilakukan, Sambo tetap berupaya untuk menghilangkan jejak-jejak, merusak TKP, mengambil CCTV dan barang bukti lain, dan lebih dari 90 polisi terseret dalam kasus Sambo. Bahkan nama penasihat Kapolri pun ikut terbawa-bawa, disebut sebagai ikut menyusun skenario pengaburan perkara dalam kasus Sambo. Beruntunglah kemudian publik tersadarkan, masyarakat sipil kemudian bangkit dan kemudian ikut mengawasi, dan juga kemudian disupport oleh Presiden Jokowi yang sampai 4 kali yang mendesak Polri untuk menyelesaikan kasus itu. Situasi itu membuat kasus ini terungkap di tengah DPR yang melemah. Melihat rentetan kejadian itu, memang Sambo memang tidak pantas lagi untuk menjadi anggota Polri. Ia harus dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota kepolisian. Ia pun harus menjalani sidang pidana dengan sangkaan pembunuhan berencana. Apakah kemudian polisi dan jaksa bisa membuktikan adanya pembunuhan berencana, pasal-pasal perencanaan? Biarlah itu menjadi tanggungan dari kejaksaan, dan bagaimana kejaksaan meyakinkan hakim bahwa memang ada unsur pembunuhan berencana. Tapi yang lebih penting, peradilan yang cepat dan berbiaya ringan, berbiaya murah itu harus disegerakan. Karena semakin lama panggung peradilan dibuka, hiruk pikuk bangsa ini akan terus kemudian terjadi. Biarlah juga panggung peradilan kemudian memberikan ruang yang leluasa kepada Verdi Sambo untuk menyampaikan pembelaan dirinya, mengapa itu kemudian terjadi. 97 anggota Polri yang terlibat dalam kasus Sambo, apakah berkaitan dengan obstruction of justice atau penyusunan skenario kebohongan, itu juga harus dimintai pertanggungjawaban. Skandal Sambo membuka mata kita semua bahwa kultur kekerasan itu masih ada dalam tubuh kepolisian. Skandal Sambo juga mengungkap banyak hal di tubuh kepolisian, mulai dari gaya hidup polisi yang sangat hedonis, gaya hidup dari anggota-anggota keluarga kepolisian yang sangat hedonis, dan juga permainan-permainan perkara yang dilakukan oleh sejumlah anggota kepolisian, termasuk juga perekayasaan perkara. Pembunuhan total rasanya memang mutlak dan niscaya harus dilakukan oleh
Kapolri. Sangat sayang jika kasus ini hanya bermuara pada pemidanaan Verdi Sambo, tetapi tidak ada pelajaran yang bisa dipetik dari kasus Sambo itu. Yang pertama tentunya mengacu kepada pendapat dari anggota DPR Komisi 3 Trimedia Panjaitan, bagaimana meredefinisikan propam, bagaimana meredefinisikan fungsi dan peran polisi yang mengawasi polisi. Belajar dari kasus Sambo di mana propam menjadi polisi, menjadi jaksa, sekaligus menjadi hakim, itu telah membahayakan propam itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan, propam bisa menjadi monster yang mengerikan bagi kehidupan polisi. Yang kedua adalah pengawasan penanganan perkara. Kasus Sambo mengajarkan kepada kita bahwa rekayasa perkara itu sangat mungkin terjadi. Rekayasa untuk mengaburkan persoalan, rekayasa untuk mengalihkan siapa tersangka sangat mungkin terjadi. Masalahnya adalah siapa yang kemudian akan mengawasi penyidikan yang sedang dilakukan. Apakah tepat Kepala Biro Pengawasan Penyidikan ditempatkan di bawah Bareskrim? Karena itu dalam satu lembaga yang sama, apakah tidak ada tempatnya itu dialihkan kepada unit lain, dan juga bisa juga membuka peluang diakses oleh publik untuk mengawasi jalannya penyidikan. Untuk apa? Agar proses perekayasaan perkara itu tetap bisa dihindarkan. Yang ketiga adalah posisi Komisi Kepolisian Nasional. Dengan anggaran 14 miliar setahun, dan anggaran itu diambilkan dari Kementerian Politik Hukum, Kementerian Koordinator Menko Polhukam, rasa-rasanya memang sangat berat dengan beban anggaran yang sangat sedikit, dengan batasan undang-undang yang sangat terbatas. Kompolnas tidak akan bisa menjalankan peran-perannya secara maksimal. Yang terjadi dalam kasus Sambo, Kompolnas seakan-akan menjadi bemper, seakan-akan menjadi juru bicara kepolisian, dan itu menghilangkan jati diri Komisi Kepolisian Nasional sebagai pengawasan fungsional. Hal lain yang juga perlu dicermati adalah soal rekrutmen dan merit system dalam anggota kepolisian. Ini juga menjadi PR yang harus dikerjakan oleh kepolisian. Bagaimana promosi jabatan, musasi jabatan betul-betul ditentukan oleh merit system yang lebih transparan, yang lebih accountable, bukan dengan kedekatan orang bisa sekolah, orang bisa segera promosi. Termasuk halnya terhadap rekrutmen penasihat ahli Kapolri, penasihat A, penasihat B, juga betul-betul perlu dipertimbangkan bagaimana rekam jejak yang bersangkutan. Kasus Sambo juga mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan, kedisiplinan untuk melaporkan kekayaan kepada KPK itu juga menjadi pekerjaan rumah. Terbukti kekayaan Sambo juga belum dilaporkan kepada KPK. Fakta-fakta itu mengindikasikan bahwa ketaatan kepada aturan juga belum sepenuhnya bisa ditunjukkan kepada publik oleh kepolisian. Dan yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana kemudian kepercayaan publik kepada kepolisian bisa segera dipulihkan dengan langkah-langkah yang terukur, dengan langkah-langkah yang tegas, dengan refleksi yang sangat luar biasa yang mencoba membalikkan persepsi publik kepada lembaga kepolisian. Kepercayaan publik pada kepolisian itu menjadi elemen yang sangat penting dan sangat penting. Tentunya kita tidak ingin kepolisian menjadi tidak berwibawa, kepolisian menjadi bahan dari bullying dari masyarakat, kepolisian menjadi bahan olok-olokan, tetapi sebaliknya pekerjaan-pekerjaan rumah yang diemban oleh Kapolri harus bisa dilakukan dengan cepat agar kepercayaan publik kepada kepolisian bisa kembali pulih, dan bisa kembali pulih tentunya dengan pembenahan-pembenahan secara signifikan yang terjadi di lembaga kepolisian.